10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Salam, selamat pagi. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita bertemu lagi, kita akan belajar firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar dari Amsal 14 ayat 22 sampai 27. Dalam hal ini kita akan belajar bagaimana untuk tetap ada di dalam Tuhan, yaitu dalam berkat Tuhan. Tetap ada dalam berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas waktu yang sudah Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini untuk belajar firman-Mu. Tolong ya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan memberikan pengertian kepada kami, supaya kami mengerti apa yang kami pelajari dan apa yang Kau kehendaki, dan supaya kami bisa memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 14 ayat 22 sampai 27. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dalam tiap jeripaya ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Kasih yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Baik, kita sudah membaca firman Tuhan ini. Nah, dari firman Tuhan ini kita akan belajar 3 sikap supaya kita tetap ada di dalam berkat Tuhan dalam masa yang sulit. Nah, pada saat ini kita ada dalam masa yang sulit, yaitu masa pandemi corona yang tidak kunjung selesai. Nah, tapi bagaimana supaya kita tetap eksis dan kita tetap ada di dalam berkat Tuhan, kita bisa tetap melakukan hal yang baik. Karena corona ini sudah membawa dampak yang tidak sedikit, yaitu sudah merubah cara kehidupan kita, baik secara jasmani maupun rohani. Secara jasmani kita tidak bisa bebas berkeliaran di luar, kita sungguh-sungguh harus waspada. Secara rohani kita tidak boleh bergereja untuk melakukan kebaktian, dan saat ini pun kalau misalnya melakukan kebaktian ada protokol khusus yang harus dilengkapi, yang harus dipenuhi. Dan untuk orang-orang yang sudah umurnya 55 tahun ke atas seperti Tante Ida ini masih tidak boleh karena sangat rentan terhadap corona. Nah, tapi bagaimana dengan keadaan seperti ini supaya kita tetap eksis, tetap ada di dalam berkat Tuhan, kita tidak kehilangan berkat-Nya? Nah, ada 3 sikap yang harus kita ambil, yaitu yang pertama ya, berdasarkan ayat 22 dan ayat 23, yaitu kita harus memikirkan dan merencanakan hal yang baik, lalu kita kerjakan dengan tekun ya. Di sini dikatakan tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan. Coba pikirkan. Pasti sesatlah ya. Orang yang memikirkan kejahatan, yang merencanakan kejahatan pasti hasilnya tidak baik, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi orang yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih setia. Nah, di dalam hal ini kita harus memikirkan dan merencanakan hal yang baik. Di sini dikatakan kita akan beroleh kasih setia. Nah, jadi dalam situasi yang sulit ini, tanyakan apa yang harus kita kerjakan dan pikirkan yang bisa kita kerjakan dengan baik. Kita bertanya kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan baik dan bisa kita kerjakan. Dan setelah itu kita cari peluang apa yang bisa dikerjakan. Banyak hal yang menginspirasi pada saat ini. Kalau kalian sekolah ya, kita bisa saat ini kan tidak sekolah di luar, di rumah. Ya, waktunya banyak di rumah.
Ya, tidak tidur-tiduran, tetapi kita memakai waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk belajar, baik belajar firman Tuhan, belajar materi-materi pendidikan, materi sekolah yang harus dipelajari, kita gunakan waktu sebaik-baiknya sehingga segala sesuatunya menjadi baik, dan itu akan segala sesuatu yang kita kerjakan dengan tekun itu pasti akan membawa hasil yang baik, seperti yang ada di dalam ayat 23 dikatakan dalam tiap jerih payah ada keuntungan, ya. Jadi di dalam hal ini setiap kita mempunyai usaha yang baik, kita gigih, ya, tidak pantang menyerah, tidak putus asa, pastilah baik hasilnya. Di sini dikatakan dalam setiap jerih payah ada keuntungan. Nah, ada satu keberhasilan. Karena kalau kita tidak melakukan dengan baik, pasti hasilnya juga tidak baik. Tetapi kalau kita fokus, ya, kita kerjakan apa yang ada di depan mata kita, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita sebagai anak sekolah, kita tugasnya belajar dengan baik, kita selesaikan tugas-tugas sekolah dengan baik, maka segala sesuatunya pasti akan mendatangkan hasil yang baik juga. Karena sungguh-sungguh hasil itu tidak akan pernah mengkhianati hasil usaha yang gigih, ya. Usaha yang gigih, yang pantang menyerah, yang tidak mengenal lelah, fokus, pasti hasilnya baik, ya. Nah, kesulitan yang ada pada saat ini sebagai ujian, ya. Jadi ujian itu kalau kita hadapi dengan sungguh-sungguh, kita siap menghadapinya, kita berserah kepada Tuhan, maka pasti kita akan lulus dalam menghadapi ujian itu, dan hasilnya akan memberikan satu keuntungan dan kelegaan buat kita, ya. Seperti Andrew bisa langsung bisa masuk ke universitas negeri, pada saat diterima, rasanya senang sekali. Bukan Andrew saja yang senang, saya senang sebagai guru sekolah minggunya, orang tua senang, teman-teman semua senang. Nah, ini semuanya akan menjadi berkat untuk semuanya, karena jerih payah itu tadi mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, itu dia. Nah, tapi kalau di sini dikatakan ayat 23b, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jadi jangan omong doang, jangan cuma omong doang. Nah, itu tidak akan menghasilkan apa-apa, ya. Kalau kita cuma ngomong doang, hasilnya nol besar, ya. Dalam satu pekerjaan, dalam kamu belajar, baik di sekolah maupun dimanapun, kalau cuma ngomong aja, kita tidak bisa mengerjakan tugas kita dengan baik, dan pasti itu akan merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Maka dikatakan di situ mendatangkan kekurangan saja, dan itu benar-benar terjadi. Nah, itu ya. Jadi kita yang pertama, sikap kita yaitu kita pikirkan dan rencanakan hal yang baik, kemudian kita kerjakan dengan tekun, maka hasilnya akan pasti baik, dan itu memberi keuntungan buat diri sendiri maupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua, teruslah belajar dan menjadi pembelajar yang baik, ya. Belajar apa saja di dalam keadaan seperti ini, kita cari peluang, ya, mencari peluang apa yang bisa kita pelajari dan kemudian kita bisa kerjakan, ya. Nah, untuk menjadi pintar itu orang memang harus benar-benar belajar. Apapun, ya, kita harus bisa mencari apa yang bisa kita pelajari. Ya, kalau untuk menjadi pintar kan orang perlu belajar. Tetapi kalau tidak mau belajar, ya pasti kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kita tidak bisa mengambil manfaat dari apa keadaan yang ada, ya. Kalau orang cerdas itu memang bawaan sejak lahir. Tetapi kalau untuk orang pintar, dia harus belajar, harus rajin, dan kemudian dia bisa melakukan
apa yang dipelajari itu. Dengan belajar maka membuka peluang ya, kesempatan yang baru untuk dikerjakan, dan pastinya akan membawa keuntungan buat kita yang tekun ya. Di dalam ayat ini disebutkan ayat 24, mahkota orang bijak adalah kepintarannya, yaitu dia pintar, dia rajin belajar, pintar mencari peluang, mencari solusi di dalam masa sulit, sehingga menemukan sesuatu yang sangat baik untuk bisa dikerjakan ya. Tetapi tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Nah, ini dia, jangan sampai kita menjadi orang bebal, males, tidak mau melakukan apa-apa. Wis kayak gini kok, ya udah, aku enggak mau. Nah, itu namanya bebal, tidak bisa mencari sesuatu yang baik dari kondisi yang ada ya. Jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau ada sesuatu yang sulit, tetapi kita terus belajar kenapa ini terjadi. Nah, di balik semuanya, di balik kesulitan itu pasti ada hal yang baik yang harus kita kerjakan ya. Nah, jadi tadi kita yang kedua adalah kita kita terus belajar dari keadaan ya. Terus kemudian kita harus menjadi pembelajar yang baik, karena semuanya itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir ialah tetaplah takut akan Tuhan ya. Ini yang terpenting sekali. Kita tetap takut akan Tuhan. Di dalam ayat 26 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut ya. Nah, takut akan Tuhan itu, kalau kita takut akan Tuhan itu kita mendapatkan satu ketentraman yang besar, kita mendapatkan perlindungan, kita mendapatkan satu penyertaan, kita mendapatkan satu pimpinan dari Tuhan. Jadi otomatis kita bisa memilih yang baik. Jadi tidak mungkin kita melakukan hal yang tidak baik, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kita tempoh hari sudah belajar bahwa takut akan Tuhan itu adalah hikmat. Jadi kita bisa memilih yang benar, yang baik. Nah, sehingga hasilnya itu pun pasti akan memuaskan untuk diri sendiri, dan kita juga bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, di sini kita sudah belajar bagaimana kita menggunakan keadaan yang saat ini ada supaya kita tetap ada di dalam berkat Tuhan. Yaitu yang pertama, kita memikirkan dan merencanakan hal yang baik, kemudian kita lakukan dengan tekun. Kemudian kita terus belajar dari apa yang sudah ada ini, kita pelajari, lalu kita cari peluang apa yang baik untuk bisa dikerjakan. Kita menjadi pembelajar yang baik, sehingga kita sungguh-sungguh akan mendapatkan keuntungan dari semuanya itu. Lalu yang terpenting yaitu kita takut akan Tuhan, karena dari takut akan Tuhan kita mempunyai ketentraman yang besar, mempunyai kedamaian, kita mempunyai perlindungan, sehingga apapun yang kita kerjakan, kita lakukan itu semuanya pasti berkenan ada Tuhan, dan kita akan diberkati apa yang kita usahakan dan kita kerjakan, baik sekolah, baik pekerjaan, baik kehidupan bermasyarakat, semuanya pasti kita menjadi berkat untuk orang lain. Itulah yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, dan selamat terus berjuang belajar menjadi hidup yang berkenan bagi Tuhan. Amin.